Begini caranya membuat martabak profesional di dapur rumah sendiri. Dan hasilnya pun tidak kalah dengan martabak manis yang sudah melegendaris itu. Mari ikutin videonya dan jangan di skip-skip ya, supaya tidak gagal paham nantinya. Yang pertama, masukkan susu bubuk 1 sendok makan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Gula pasir 50 gram. Garam dapur seujung sendok teh. Kuning telur 1 butir. Vanili cair secukupnya. Tuang air 350 ml ke dalam wadah. Kemudian kita aduk-aduk sampai seluruh bahan-bahan ini tercampur dengan merata. Lalu kita tambahkan tepung terigu 250 gram. Kita masukkan 2 kali tahap. Kita sisakan setengah. Dan kita aduk-aduk sampai seluruh tepung terigu ini basah semuanya. Setelah tepung terigunya sudah basah semuanya, lalu kita akan tambahkan tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Masukkan aja semuanya sampai habis. Ini maksudnya tadi dibagi 2 supaya ketika kita mengaduknya tidak begitu sulit ya, supaya tidak begitu berat. Dan setelah tepung terigunya sudah basah semua, seperti ini, lalu kita akan mengadon adonan ini dengan cara mengkeruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Dan lakukan tindakan ini secara terus-menerus, kira-kira 7 menit, atau sampai adonan ini menjadi lembut, halus, dan elastis. Jangan pernah berhenti di tengah-tengah ya, supaya nanti tidak gagal martabaknya. Tindakan ini salah satu teknik yang harus diperhatikan di dalam pembuatan martabak. Kalau gagal dalam tahap ini, sudah bisa dipastikan martabaknya pasti gagal juga. Intinya, adonannya ini sampai halus, sudah tidak ada gerindil-gerindil lagi, tetapi adonannya tidak sampai menjadi encer. Soalnya kalau keenceran, maka nanti martabaknya juga tidak jadi. Memang gampang-gampang susah sih. Kalau kurang halus, martabaknya menjadi bantat. Tetapi kalau terlalu halus, maka martabaknya juga tidak bagus. Menjadi seperti pukis, tidak berserat ya. Nah, cukup ya, seperti ini kehalusan adonannya ya. Kemudian kita tambahkan pengembang soda kue 1/4 sendok teh. Dan pengembang ini kita encerin dengan air kira-kira 1 sendok makan. Hati-hati memasukkan airnya ya, supaya adonannya nanti tidak keenceran. Kemudian kita aduk-aduk sampai kira-kira pengembangnya sudah tercampur dengan merata. Oke. Sudah cukup, lalu adonan ini kita akan tutup dan kita istirahatkan minimal 1 jam. Kemudian setelah 1 jam kita buka dan siap untuk dipanggang. Sekarang kita panaskan dulu loyangnya dengan memakai api besar. Setelah loyangnya sudah panas optimal, lalu kita kecilkan kembali apinya. Asal nyala saja ya. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Dan bentuk pinggiran martabaknya. Lalu kita besarkan kembali apinya. Ingat ya, teknik pengapian ini ya, ini sangat penting sekali. Dan kemudian kita tunggu beberapa saat sambil kita melihat atau memantau perkembangan dari adonannya. Nah, ini muncul gelembung-gelembung dimulai dari pinggir-pinggirnya ya. Ini menandakan bahwa panas loyangnya sudah tepat, bagus, sehingga membuat adonannya mengembang. Dan setelah gelembung-gelembungnya sudah hampir merata di seluruh permukaan martabaknya, lalu kita taburkan gula pasir di atasnya. Dan kita kecilkan kembali apinya. Lalu kita tutup adonannya. Ingat, beri celah uap panasnya ya.
Dan sekali-sekali kita intip ya, apakah sudah matang atau belum. Nah, ini dia masih agak basah di tengahnya ya. Dan kita kembali tutup lagi. Kita tunggu beberapa saat lagi. Kemudian kita coba lihat lagi. Nah, masih ada sih, tinggal sedikit ya di tengah-tengahnya ini ya. Nah, ini dia ini. Dan kita tutup lagi, dan saat ini kita tutup full saja ya. Kita tunggu kira-kira 30 detik. Lalu kita buka lagi. Nah, ini udah matang benaran ya. Dan dengan cepat kita angkat dari loyangnya. Martabaknya letakkan di atas telonan. Kemudian berikan margarin. Dipoles dengan merata. Dan kita potong tengahnya. Dan berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian kita lipat martabaknya. Poles bagian luarnya dengan margarin lagi. Kemudian kita putar menghadap kamera. Nah, ini dia bagian dalam martabaknya. Persis sama dengan martabak profesional yang dibikin oleh abang-abang itu kan. Persis banget. Ini berserat, merata dari kiri sampai kanan. Tidak ada bagian yang bantat. Ini bagus ya. Ini menandakan adonannya bagus, tekniknya bagus, panas loyangnya tepat, dan pengembangnya mantap. Oke, kita akan potong-potong martabaknya. Dipotong dengan memakai pisau yang tajam ya, supaya nanti hasilnya rapi dan tidak belepotan. Tentu saja, potongannya sesuai dengan ukuran dan metode masing-masing ya. Setiap tukang martabak punya caranya masing-masing. Nah, ini dia martabak kita sudah jadi, sama persis dengan martabak abang-abang yang sudah profesional. Nah, teman-teman, demikianlah cara membuat martabak di rumah ya. Asalkan mengikuti langkah-langkahnya tadi, Anda pasti bisa. Terima kasih.